Saya melihat ada artikel begitu ya dari kompas.com ini di 12 September 2022. Oke. 2022, berapa tahun yang lalu. Kala itu Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, ikan busuk mulai dari kepala. Anak buah ingatkan komandan, yang salah sah-sah saja. Dalam prakteknya. Itu kalimat normatif yang maaf kata terdengar klise gitu ya. Terdengar klise. Bahkan mungkin utopis. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, bahkan di tingkat pendidikan pun mereka sudah ditempa untuk mengedepankan loyalitas, hierarki dan kepatuhan. Satu ya. Yang kedua, di organisasi kepolisian itu ada subkultur sesat lain yang diistilahkan sebagai Blue Curtain Code, kode tirai biru. Kenapa dinamai biru? Karena seragam polisinya warna biru. Kalau di Indonesia warnanya coklat, bisa diubah menjadi brown curtain code gitu, kode tirai coklat. Sebetulnya apa sih makna istilah ini? Istilah ini ingin menunjukkan bahwa di organisasi kepolisian itu ada satu lagi jiwa korsa yang sesat, yang menyimpang, yaitu kebiasaan personil menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan, aib, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh sesama sejawat. Itu sudah jadi subkultur. Jadi siapapun yang menampilkan tindak tanduk bertentangan dengan itu, maka dianggap sebagai alien, sebagai orang asing, bahkan sebagai musuh. Nah sekarang, kalau kita mengacu, pemikiran kita mengacu pada Blue Curtain Code ini, maka kita punya alasan untuk tidak begitu teryakinkan oleh pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit itu tadi. Karena niscaya, betapapun Kapolri berbusa-busa mengatakan, apa tadi? Ikan busuk mulai dari kepala, anak buah ingatkan komandan. Anak buah ingatkan komandan, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Karena Blue Curtain Code dan anak buah sejak di tingkat pendidikan sudah sekali lagi dicuci otaknya, diprogram sedemikian rupa untuk mengedepankan loyalitas, hierarki dan kepatuhan. Tapi bagaimana caranya? Ya itu juga yang menjadi pertanyaan saya makanya kan. Termasuk juga pernyataan ikan busuk mulai dari kepala. Nah kalau misalkan busuknya dari kepala, kalau kepalanya dibuang, kemudian diganti yang baru, apakah ikannya akan tetap busuk atau kemudian ikannya hidup lagi? Kan itu yang ikannya sehat lagi. Kalau belatungnya hanya di kepala, kita pantas berharap bahwa selebihnya badan dan ekor masih layak untuk dimakan. Tapi kalau belatungnya sudah merayap kemana-mana, tidak hanya di kepala, tapi juga ke sirip, ke insang, ke ekor dan seterusnya, maka dipotong kepala tidak serta menjamin bahwa ikan ini tetap layak untuk dimakan. Terus harusnya bagaimana? Ini gagasan ya, ini gagasan. Walaupun sebetulnya harus di underline ya. Iya, ini gagasan, gagasan. Yang saya sampaikan secara terbuka di ruang media. Artinya saya siap untuk berdiskusi tentang hal itu. Berdiskusi sekali lagi tentang hal itu. Sekian tahun silam, ketika masih zamannya koran, kertas, saya menulis di salah satu media bahwa kalau organisasi Tribrata tidak kunjung membaik, maka apa boleh buat? Sekian banyak negara sudah mengambil atau menciptakan preseden ketika mereka memilih untuk membubarkan organisasi kepolisiannya. Apakah itu mungkin? Tadi saya katakan, sekian banyak negara, mungkin saking hopelessnya mereka, akhirnya mereka berpikir, bubarkan. Dan dibubarkan. Terus digantinya? Nah, nanti dibentuk lagi organisasi kepolisian yang baru, setelah dilakukan rekrut ulang, baik secara internal maupun ke eksternal. Ya yang udah ada, gimana? Pangkas. Yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak punya integritas, yang dianggap tidak cakap, dan seterusnya, keluar. Jadi ini tidak berhenti pada kalimat bubarkan organisasi kepolisian. Tidak berhenti sampai di situ. Ada kalimat susulannya bahwa yang berkualitas bertahan, dari luar yang berkualitas silakan masuk, sementara yang busuk silakan keluar. Kalimat harus dipahami seutuh itu. Karena kalau hanya berhenti pada bubarkan institusi kepolisian, ini seolah-olah kita tidak butuh polisi. Kita tetap butuh polisi. Kita tetap cinta pada Polri. Organisasi ini harus bersih. Sedih tidak? Saban kali kita bicara tentang personil polisi yang ideal, selalu namanya disebut siapa? Jenderal Hugeng. Saya sampai punya pemikiran nakal begini. Sebagai seorang insan, sebagai seorang personil, Jenderal Hugeng ini luar biasa, istimewa. Tapi sebagai organisatoris, tampaknya beliau tidak cukup sukses menjadikan organisasi Polri
sebagai tempat lahirnya hugeng-hugeng baru, kan capek. Kalau kita bicara kesederhanaan siapa? Bung Hatta. Betul kan, kita bicara Bung Hatta, seolah setelah itu tidak ada lagi nama-nama lain yang layak kita percaya sungguh-sungguh hidup dengan pola hidup sederhana. Begitu pula seolah-olah hari ini kita tidak punya perbendaharaan nama selain hugeng kalau bicara tentang polisi yang berintegritas. Sedih kan? Betul. Nah, jadi kalaupun misalnya dilakukan pembubaran, ya mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Tapi kalaupun dilakukan pembubaran terhadap institusi kepolisian, ada kalimat susulan bahwa ini dilakukan demi menciptakan organisasi kepolisian yang lebih terpercaya lagi.